Halo kakak-kakak semua, saat ini kita akan persiapan sekolah minggu yang juga akan melalui video ini. Dan pada saat ini sebelum kita memulai persiapan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami, sungguh kami mengucap syukur atas waktu yang telah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh melakukan persiapan sekolah minggu secara online. Dan pada saat ini ya Bapa, melalui video ini kami bersama-sama hendak untuk mempersiapkan diri kami di dalam pembelajaran di 2 minggu yang akan datang. Kiranya Roh Kudus mula yang boleh memberkati setiap kami, sehingga apa yang akan kami persiapkan bersama, ini jugalah yang akan dapat kami layankan dengan baik kepada anak-anak kami, sehingga mereka dapat bertumbuh dan juga berkembang imannya melalui sekolah minggu di GKI Sutopo ini. Terima kasih ya Bapa, inilah setiap doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kakak-kakak semua, kita akan memulai dari yang kelas kecil, yaitu untuk minggu ke-9 dengan judul Tuhan Yesus mengajarkan untuk tidak khawatir melalui Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Nah, saat ini kita akan bersama-sama membaca ayat Alkitabnya. Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34 demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Dan bukankah hidupmu itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Iya, kakak-kakak semua, kalau misalkan di dalam tema kita yaitu Tuhan Yesus mengajarkan untuk tidak khawatir, ini ada tujuannya, yaitu untuk kelas batita sampai balita dan juga untuk kelas 1 sampai 6 atau kelas kecil sampai besar. Nah, ini tujuannya untuk batita balita dulu ya, yaitu adalah anak mengenal kisah Tuhan Yesus mengajarkan tentang hal kekhawatiran. Yaitu yang pertama. Lalu yang kedua, anak mampu berkata untuk jangan khawatir. Ya. Lalu untuk tujuan kelas 1 dan 6, itu yang pertama adalah anak mengetahui bahwa Yesus mengajarkan untuk tidak khawatir, ya, jadi sama. Dan juga yang kedua, anak mau mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Jadi untuk di kelas kecil dan besar ini ada step yang lebih lagi. Kalau yang tadi yaitu tentang jangan khawatir, stop sampai di situ. Tapi untuk kelas kecil dan besar, itu kita mau mengajak anak untuk lebih percaya lagi tentang hidupnya kepada Tuhan. Nah, kita mau melihat dulu kakak-kakak semua melalui latar belakang ya dari bacaan Alkitab kita. Jadi yang pertama ini merupakan sebuah kita melihat bahwa Matius pasal 6 ini merupakan bagian dari khotbah
di bukit yang disampaikan oleh Yesus, yaitu kalau misalkan fullnya dari pasal 5 sampai pasal yang 7 ya, ini merupakan bagian dari khotbah di bukit. Dan dimana pada waktu itu khotbah di bukit ini bisa dikatakan menjadi khotbah yang sangat menarik juga. Kenapa demikian? Karena khotbah di bukit ini merupakan sebuah khotbah tentang bagaimana cara manusia bisa mempunyai iman yang benar. Ya, selain itu juga mempunyai iman yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Makanya kenapa bahasan di dalam khotbah di bukit itu bukan bahasan yang cukup sulit gitu ya, tapi juga bahasan yang sangat mengena dengan kehidupan sehari-hari. Nah, salah satunya yaitu di pasal yang ke-6 ini, Yesus melihat betul ada sebuah kebutuhan manusia di sana, yaitu bagaimana Yesus menyadari tentang pergumulan kehidupan sehari-hari yang dialami oleh umat Israel pada waktu itu, di mana orang-orang juga tentunya di dalam menjalani kehidupan mereka mengalami sesuatu hal, yaitu tentang hal kekhawatiran. Ya, dimana mereka khawatir tentang apa yang harus mereka makan, apa yang harus mereka pakai, apakah yang akan mereka hadapi ke depan. Itu merupakan ketakutan-ketakutan yang dirasa sangat wajar pada waktu itu. Sehingga bisa dikatakan pada waktu itu Yesus mau berkata untuk memang hal itu menjadi sebuah kebutuhan hidup yang sangat penting bagi dirimu, tetapi ingatlah untuk jangan khawatir. Karena kenapa? Yesus memberikan sebuah contoh ya di dalam kehidupan manusia. Yesus mengajak tadi yang pertama, coba lihat ke langit. Ya, dia memberikan contoh tentang burung. Bagaimana burung itu dia tidak punya kemampuan gitu untuk bisa menabur dan menuai, tapi ternyata apa yang terjadi, dia tetap diberikan makan oleh Tuhan. Ya, bahkan juga digambarkan bukan hanya burung saja atau hewan, tetapi juga bunga di bakung. Bagaimana dia tetap menjadi bunga yang indah di tengah keterbatasan yang dia alami. Dia tidak bisa menjadi seperti manusia ya, yang seolah-olah bisa menjahit bajunya sendiri, bahkan tadi kata-katanya dengan memintal ya, atau dia tidak bisa punya uang untuk membeli bajunya sendiri. Tapi burung dan bunga pun yang menjadi ciptaan Tuhan ya, di tengah keterbatasannya itu pun mereka tetap dipelihara oleh Tuhan. Burung tetap disediakan makan. Bunga yang begitu indah menjadi bunga bakung itu juga bisa tetap hidup karena Tuhan yang memelihara mereka. Oleh sebab itu Yesus mau berkata, bagi mereka yang tidak bisa melakukan apa-apa saja, bagi mereka yang dengan hidup yang terbatas saja, tetap dipelihara Tuhan. Apalagi ya, Yesus mengatakan terlebih kamu manusia. Apalagi kita menjadi umat yang selalu digambarkan di dalam Alkitab, di dalam kisah-kisah yang masa lampau, selalu dikisahkan manusia itu menjadi makhluk ciptaan yang sangat sempurna. Maksudnya apa? Makhluk yang sangat dikasihi, makhluk yang memiliki kemampuan yang lebih ya. Apalagi manusia itu pasti juga akan dipelihara oleh Tuhan. Oleh sebab itu, yang keempat ini kita mau melihat temanya tentang bagaimana Yesus itu memelihara seluruh ciptaan. Ya, baik itu hewan, tumbuhan, apalagi manusia. Makanya Yesus mau berkata untuk jangan khawatir. Yesus menyadari betul, memang di dalam bacaan Alkitab kita juga dikatakan tadi, sebab itu janganlah kamu khawatir, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Karena kenapa? Karena ketika manusia itu menjadi khawatir, yaitu digambarkan seperti ya di ayat 32 dikatakan, semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi mau dikatakan begini, ketika kita memikirkan memang ya untuk bagaimana hidup kita ke depan, apa yang akan kita makan minum, itu memang menjadi sebuah hal yang perlu kita pikirkan juga sehari-hari. Tapi kalau misalkan pikiran itu menjadi sangat merasuk dalam kehidupan kita, kekhawatiran itu malah menjadi sangat besar, bisa jadi itu tanda-tanda sebenarnya kita sedang kurang percaya sama Tuhan. Kita kurang percaya akan pemeliharaan Tuhan. Bedanya di mana? Ya, ada orang yang memang
dia bekerja ya untuk berpikir, oh saya mau menabung misalkan untuk bisa membeli ini, membeli dan itu wajar. Tetapi ketika misalkan ada orang yang dia terus-menerus memiliki kecemasan yang berlebih, bahkan sampai akhirnya dia merasa sangat takut, dia merasa gak ada siapapun yang menolongnya, sampai betul-betul menjadi orang seperti yang digambarkan tidak mengenal Allah. Nah, itu yang perlu digarisbawahi di dalam hidup manusia, karena sikap khawatir yang seperti itu, sikap khawatir yang terlalu berlebih, atau bahkan kalau misalkan anak sekarang tuh sering bilangnya ada anxiety di situ, ya kecemasan yang berlebihan di situ, maka hati-hati, bisa jadi itu menandakan kita kurang percaya akan pemeliharaan Tuhan. Maka Yesus mau berkata, jangan sampai kamu kurang percaya. Jangan sampai kamu terus mencemaskan apa yang akan terjadi ke depan. Karena kalau kita punya iman, kita percaya sama Tuhan, apapun yang akan terjadi ke depan, kita percaya Tuhan pasti akan memelihara kita. Ya, jadi gambarannya kira-kira tentang itu. Maka yang menjadi kuncinya itu tadi yaitu tentang khawatir, ya. Manusia memang mudah mengalami perasaan khawatir karena memang kita seringkali bertemu dengan kekurangan atau keterbatasan ini, ya. Tetapi tujuannya dari firman ini yaitu untuk mengingatkan manusia untuk tidak khawatir, dan juga yang kedua untuk berserah penuh kepada Allah Sang Pencipta, ya. Nah, kita mau mulai lihat di dalam kelas Batita dan Balita. Kalau kita melihat di dalam buku kita bersama, ya, di dalam Sulu Sekolah Minggu, yaitu di yang pertama, untuk pembukaannya kita bisa mengajak anak misalkan untuk memeragakan hewan atau menirukan suara hewan. Nah, baru setelah itu kita perlihatkan juga ada gambar bunga. Nah, setelah anak-anak misalnya kita ajak tanya ya suara anjing bagaimana, kucing bagaimana, ya, lalu juga memperlihatkan gambar bunga yang indah, lalu berikan pertanyaan kecil kepada anak untuk bertanya begini, kira-kira adik-adik siapa yang memberikan makanan kepada hewan dan tumbuhan? Ya, mulai dari situ kita mulai masuk tentang bagaimana ternyata tumbuh-tumbuhan dan hewan itu dipelihara oleh Tuhan. Tuhanlah yang memberikan mereka makanan, dan Tuhanlah yang bisa membuat mereka hidup sampai sekarang, gitu ya. Masuk ke inti cerita, lalu nanti masuk ke dalam aplikasinya. Nah, di dalam aplikasinya ini ada 3 poin yang misalkan bisa kita kembangkan lagi nanti kemudian. Kita mau berkata untuk mengajak anak-anak jangan khawatir. Misalkan di usia ini, di usia Batita dan Balita kan seringkali anak-anak itu mungkin merasakan khawatir ketika dia nggak punya banyak mainan. Jadi ketika dia melihat mainan punya temennya, terus dia kepengen atau bahkan jadi rewel karena pengen banget punya itu. Nah, kita mau berkata juga, pertama misalkan jangan khawatir bila nggak punya banyak mainan. Atau juga yang kedua, jangan khawatir kalau misalkan kita jauh dari mama papa, karena mungkin di usia-usia ini juga ada anak-anak yang mulai orang tuanya itu bekerja, gitu ya. Jadi mungkin mereka merasakan sedih juga ketika mulai berpisah nih di rumah dari orang tuanya. Atau juga yang ketiga, jangan khawatir bila kita misalkan anak-anak di usia ini memiliki ketertarikan lebih terhadap makanan atau minuman yang dia lihat, gitu. Jadi karena kan di usia-usia ini ada sebuah batasan, misalkan ya nggak boleh jajan yang sembarangan, terus nggak boleh main-main juga yang terlalu banyak. Nah, kita mau mengajak anak di usia ini untuk melihat bahwa nggak masalah loh kalau kita nggak bisa punya mainan banyak, makanan minuman yang kita mau nggak boleh, ya nggak apa-apa, karena percaya kita tetap dipelihara oleh Tuhan. Misalkan begitu kakak-kakak untuk di kelas Batita dan juga Balita. Lalu kalau misalkan untuk di kelas 1 dan 6, nah ini kita lebih bisa mengajak anak-anak untuk berdiskusi. Ya, di sini makanya di buku kita bersama pembukaannya itu mengajak anak untuk berdiskusi misalkan tentang khawatir. Ya, pernahkah anak merasa khawatir? Atau apa saja hal yang sering membuat ini anak merasakan khawatir? Jadi kita bisa menggali ya dari jawaban anak-anak ini. Lalu nanti ketika anak-anak sudah mulai menyampaikan tentang apa sih kekhawatiran mereka, apa yang mereka jalani setiap hari tentang kekhawatiran,
maka nanti kita masuk nih ke dalam inti cerita bahwa memang bisa jadi kita menjadi manusia nih khawatir gitu tentang apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, atau apa yang akan kita makan dan lain sebagainya. Nanti aplikasinya ya di sini ada 2 poin penting seperti di tujuan kita yang tadi di awal, yaitu yang pertama tentang jangan khawatir karena Tuhan memelihara hewan dan tumbuhan, terlebih manusia, dan yang kedua berserah penuh kepada Tuhan. Karena dengan percaya kepada Tuhan, maka kita juga mau melihat Allah itu yang akan senantiasa memelihara manusia. Jadi 2 poin itu ya kakak-kakak tentang jangan khawatir dan berserah penuh kepada Tuhan. Oke, kira-kira sampai di sini untuk kelas 1 dan 6 atau di minggu kita yang ke-9. Kita akan lanjut ya untuk di minggu yang ke-10. Ya, minggu ke-10 ini menjelaskan tentang Tuhan melihat iman, yaitu melalui kisah seorang yang mengalami kelumpuhan. Melalui Matius pasal 9 ayat 1-8. Kita akan baca dulu ya kakak-kakak ayat Alkitabnya. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat ke dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Ya kakak-kakak semua, kita mau melihat ini merupakan tema, yaitu Tuhan melihat iman. Ini tujuannya sama ya, ada untuk kelas batita dan balita dan juga kelas kecil sampai besar atau kelas 1 sampai kelas 6. Yang pertama yaitu anak mengetahui kisah orang lumpuh disembuhkan dan teman-temannya. Yaitu yang poin pertama untuk kelas batita dan balita. Lalu yang kedua, anak mampu berkata bahwa Tuhan itu berkuasa. Ya, lalu untuk kelas 1 dan 6, yaitu anak mengetahui bahwa Yesus melihat iman orang yang lumpuh dan teman-temannya sehingga ia menyembuhkannya. Dan yang kedua, anak mau bertumbuh dalam imannya kepada Tuhan. Nah, kakak-kakak semua, di dalam cerita kita, ya kita bisa menggunakan, ya misalkan kita bisa menggunakan komik nih seperti yang ada di gambar di layar ini. Jadi ini kakak-kakak bisa cari juga di internet. Nanti saya share linknya di bawah atau di kolom deskripsi. Ya, di sini bisa kita menggunakan gambar ini untuk menceritakan kepada anak-anak di dalam visualisasinya. Jadi memang ini mulai dari bagaimana ada orang lumpuh, terus ada keempat temannya yang mendengar bahwa ada Yesus ya datang di kota Kapernaum, lalu juga memberitahukan kepada orang lumpuh itu dan mereka membawa dan menggendongnya. Gitu ya, ini juga lalu berikutnya nih gambar sampai akhirnya si orang lumpuh itu bisa sembuh. Nah, latar belakangnya begini kakak-kakak yang mau kita lihat, bahwa di dalam Matius pasal 9 ayat 1-8 ini merupakan sebuah kisah yang bisa dikatakan bagaimana pada waktu itu ya memang gayanya Yesus ini menjadi gaya yang selalu ya datang ke suatu tempat atau suatu rumah yang dimana di tempat itu Yesus mengajarkan atau juga Yesus memberikan mukjizat dan juga penyembuhan ya kepada orang-orang yang ada di sekitar sana. Nah, ketika kisah Yesus nih pasti udah sempat terdengar ya dari kota-kota lain, dan ketika keempat temannya mendengar tentang apa yang dilakukan Yesus, maka keempat temannya ini betul-betul memiliki pengharapan, bahkan dikatakan mereka seperti memiliki iman untuk membawa temannya ini kepada Yesus. Nah, kita mau melihat begini kakak-kakak bahwa yang pertama tentang sakit lumpuh ya,
memang sakit penyakit pada waktu itu dianggap menjadi sebuah kutukan atau bahkan dianggap sebagai akibat dari dosa. Makanya wajar bagi orang-orang yang sakit, apalagi bagi orang-orang yang dalam waktu lama ya dia memiliki sakit penyakit, biasanya akan dijauhi gitu karena takut juga terkena kutukan tersebut atau terkena najis. Namun ternyata keempat orang teman ini mereka tetap mau membantu temannya ini di tengah situasi lingkungan dan masyarakat pada waktu itu sangat menganggap orang yang sakit itu menjadi orang yang sangat terhina. Nah, keempat teman ini digambarkan menjadi orang-orang yang beriman, yang bahkan mereka itu juga setia kawan dan perhatian kepada temannya. Lalu digambarkan ketika waktu itu mereka mau tetap membawa, bahkan ketika mereka melihat dari jauh kayaknya tempatnya nih nggak cukup gitu ya, mereka sangat sulit, berdesak-desakan untuk membawa orang lumpuh ini masuk di tengah kerumunan, pasti sangat sulit. Akhirnya mereka berpikir untuk ya udah kita jebol atapnya ya, lalu menurunkan temannya itu dari atap tersebut. Dan di saat itu apa yang Yesus katakan teman-teman? Tadi seperti yang disampaikan, Yesus menyampaikan bahwa dosamu telah diampuni. Jadi memang ini menarik gitu ya, bukan berarti Yesus mau berkata, oh orang ini nih orang yang memang karena dosa dia sakit, bukan ya, tetapi perkataan dosamu telah diampuni ini sebenarnya mau menunjukkan begini, karena pandangan orang-orang pada waktu itu yang selalu berkata sakit penyakit itu karena dosa gitu ya, maka Yesus mau berkata enggak, bahwa sebenarnya dosamu juga telah diampuni ya, karena imanmu yang begitu besar, ia tetap memiliki pengharapan untuk disembuhkan oleh Yesus. Bahkan di tengah berbagai orang-orang yang berkata nggak mungkin, tapi karena iman yang kuat mereka tetap mau hadir. Nah di sini orang Farisi itu bahkan mempertanyakan tentang kuasa Yesus, dan orang-orang Farisi ini tadi digambarkan mereka mengatakan bahwa dia menghujat tuh Allah ya, bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus itu menjadi sebuah hal yang berbeda ya dalam tanda kutip, atau melanggar adat istiadat yang terjadi pada waktu itu. Nah pada saat itu orang-orang berkata, atau Yesus tuh sebenarnya mau menyampaikan bahwa enggak gitu ya, bahwa aku nih memiliki kuasa untuk itu, bukan hanya sekadar kuasa yang menyembuhkan, tetapi ternyata Yesus pun memiliki kuasa untuk bisa menghapuskan dosa ya. Dan yang keempat, akhirnya bisa dikatakan kisahnya menjadi sangat indah, karena akhirnya orang lumpuh tadi yang dianggap berdosa, yang dianggap menjadi orang yang terkutuk dan terhina itu, ternyata dia bisa sembuh. Karena apa? Karena dikatakan Yesus melihat iman, dan iman itu ternyata ditunjukkan juga melalui perbuatan. Nah ini intinya ya, inti dari kisahnya adalah tentang iman, yaitu iman kepada Tuhan itu ternyata bukan hanya soal kita perkataan saja, tetapi juga ditujukan lewat perbuatan nyata sehari-hari. Nah bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Dan mau disampaikan juga seperti keempat temannya tadi, setelah mereka beriman dan menerima kuasa Tuhan, apa yang terjadi? Iman mereka itu pun ditunjukkan lewat kesaksian kepada orang lain. Nah kita mau melihat nih untuk kelas Batita dan Balita, yaitu di dalam pembukaannya. Yang pertama kita mau mengajak anak bermain, yaitu untuk berjalan dan juga melompat. Jadi misalkan kakak-kakak kasih instruksi, yuk gimana nih kita mau jalan, kalau kakak bilang apa, misalkan kakak bilang jalan, adik-adik jalan, kalau kakak bilang lompat, adik-adik lompat, atau dibalik gitu ya. Nah di saat itu nanti itu untuk masuk ke dalam cerita tentang orang lumpuh yang tidak bisa berjalan dan melompat. Jadi kita mengajak misalkan anak-anak, coba bayangkan bagaimana ada seseorang ya dia nggak bisa berjalan dan melompat karena dia sakit lumpuh. Nanti mulai masuk ke inti cerita, yaitu tentang tokoh si lumpuh ya, lalu juga keempat teman, dan juga tentang Yesus. Jadi ini 3 tokoh penting gitu yang kita ceritakan dalam kisah kita. Lalu nanti di aplikasinya, yaitu untuk di kelas kecil atau Batita dan Balita, itu adalah mengajak anak untuk percaya bahwa Yesus memiliki kuasa yang besar. Sekalipun orang lain bilang tidak mungkin, tetapi Yesus dapat melakukannya. Karena apa? Nah seperti tujuan kita yang di awal tadi, untuk mengatakan
Tuhan berkuasa. Ya, itu untuk di kelas Batita dan Balita. Lalu untuk di kelas 1 sampai 6. Nah, ini pembukaannya kita mau mengajak anak membayangkan atau bertanya kepada anak-anak, mereka pernah nggak sih punya pengalaman menggendong adik atau menggendong kakaknya? Gitu ya, kita tanyakan gimana, berat nggak? Nanti baru kita masuk ke dalam cerita tentang 4 orang yang menggotong orang lumpuh ini melewati atap. Jadi itu menjadi sebuah pekerjaan yang gak mudah gitu ya, untuk membawa di tengah banyak orang lumpuhnya ini diangkat lewat atap, atapnya dibuka ya, bisa divisualisasikan melalui komik yang tadi saya sampaikan. Lalu ketika mereka turun itu menjadi hal yang berat, tapi ternyata itu menjadi bukti iman mereka. Nah, bisa kita masuk di situ. Lalu nanti masuk ke dalam inti cerita dan juga di aplikasinya. Nah, di aplikasinya itu ada 2, yaitu yang pertama, ternyata iman percaya itu dinyatakan lewat perkataan dan juga perbuatan. Jadi nggak cuman kata-kata aja nih yang kita omongin, oh kita beriman sama Tuhan, tapi kita nggak ada perbuatan, enggak. Ya, kita mau seperti keempat tokoh tadi, keempat temannya dan orang lumpuh yang punya iman yang kuat sehingga mereka melakukan sesuatu untuk iman mereka. Lalu yang kedua, iman itu bukan sesuatu hal yang langsung terjadi atau hal yang langsung terjadi, hasil jadi yang gampang, tetapi merupakan pelajaran seumur hidup. Maka kita mau mengajak anak-anak untuk dapat bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Nah, di bagian yang kedua ini kita bisa mengajak anak untuk lebih bertanya lagi. Misalkan kita ada di tengah situasi yang kayaknya berat, di tengah situasi yang orang-orang bilang kayaknya nggak mungkin, tapi ternyata bagaimana kita mau melihat perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan, ketika ternyata kita bisa melakukan loh sesuatu yang rasanya berat dan rasanya gak mungkin, tapi karena ada Tuhan semuanya itu bisa terjadi. Ya, kira-kira begitu kakak-kakak untuk di minggu yang ke-10. Terima kasih, sampai di sini dulu. Nanti video yang berikutnya yaitu video untuk kelas pra remaja. Terima kasih, Tuhan berkati.